إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Para ulama yang kami muliakan, hadirin akramakumullah rahimakumullah. Semua orang ingin kemuliaan, ingin kesuksesan, ingin kebahagiaan, ingin keselamatan dalam kehidupan yang sekarang ini. Hari esok, setahun yang akan datang, hari tua, bahkan semua orang ingin mulia, selamat selama-lamanya. Tidak ada orang yang ingin celaka, walaupun sebentar, nggak ada. Semua ingin mulia, semua ingin selamat, semua ingin sukses, semua ingin berhasil, semua tidak ingin kecewa. Tetapi dalam usaha untuk mendapatkan kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan ini, manusia itu ada dua golongan. Golongan pertama adalah manusia yang ingin keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan dengan caranya sendiri, mengikuti pikirannya sendiri, hasil analisanya sendiri, hasil penelitiannya sendiri. Maka orang yang seperti ini semua kan pasti satu saat dia akan gagal, kecewa. Walaupun awalnya seperti mau sukses, seperti akan berhasil, tapi akhirnya pasti gagal. Kenapa? Karena kemampuan manusia itu terbatas. Sedangkan dia menghadapi masalah-masalah yang tidak terbatas.
Manusia memang punya mata, tapi mata manusia terbatas. Dia tidak bisa melihat perkara-perkara yang terlalu kecil, tidak bisa melihat perkara yang terlalu jauh, apalagi perkara-perkara yang di atas langit, perkara-perkara yang di luar dunia. Lebih-lebih lagi mata manusia tidak mampu melihatnya. Manusia memang punya telinga, tapi telinga manusia terbatas. Sedikit aja suara yang bisa masuk di telinga dia, yang bisa ditangkap oleh telinga dia. Suara-suara yang di atas langit, suara yang di surga, suara yang di neraka, di luar jangkauan telinga manusia. Otak manusia memang hebat, tapi ini juga terbatas. Kita lihat manusia ini selalu dikejutkan dengan penemuan-penemuan baru. Ilmu kedokteran, teknologi, macam-macam, selalu ada penemuan-penemuan baru. Menunjukkan apa? Akal manusia ini tidak sempurna. Oh, ternyata ada yang lebih baik lagi. Ternyata ada yang lebih baik lagi. Zaman dulu orang membuat mobil, perasaannya sudah bagus. Setelah lama-lama terjadi hal yang tidak dikira-kira. Ternyata mobil-mobil itu membuat kotor udara, sehingga banyak penyakit di mana-mana. Manusia senantiasa dikejutkan dengan perkara-perkara yang tidak dikira-kira. Apa yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang pada diri kita, keluarga kita, negara kita, tidak ada seorang pun yang tahu pasti. Apalagi 100 tahun, setahun yang akan datang pun tidak tahu pasti. Gunung Kelut meletus, asalnya batuk-batuk, orang sudah geger pada ngungsi. Akhirnya ada pengumuman, sekarang sudah nggak jadi marah gunungnya. Sudah tenang-tenang, tahu-tahu meletus. Itulah manusia. Maka manusia yang mengandalkan otaknya, mengandalkan matanya, mengandalkan telinganya, nanti satu saat dia akan kecewa. Walaupun kelihatannya sudah sukses, sudah berhasil, tetap kecewa. Akan datang satu masa, oh ternyata, tidak saya perkirakan, ternyata begini. Maka ada pepatah bahasa Indonesia, sebelum hujan siapkan payung. Bagus, sebelum hujan siapkan payung. Itu kalau hujan air. Lah kalau hujan batu bagaimana? Kalau hujannya hujan api kayak Gunung Kelut kemarin, apa gunanya payung? Yang kita tunggu-tunggu hujan, tahu-tahu yang datang halilintar, payungnya ada gunanya? Tidak datang, tidak ada gunanya. Yang kita tunggu hujan, tahu-tahu yang datang gempa, apa ada gunanya tuh payung? Itu pepatah sebelum hujan siapkan payung itu ya ada benernya, tapi banyak nggak benernya itu. Ada benernya, tapi banyak nggak benernya. Orang mengira yang dia akan hadapi itu masalah ekonomi, maka dia mikir siang malam urusan ekonomi. Ternyata yang datang bukan masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tahu-tahu jantungnya mengkis-mengkis. Apa gunanya ekonomi kalau kesehatannya sudah tidak baik? Orang memikirkan masalah ini, sudah saya pikirkan ekonomi, kesehatan, tapi masalahnya masalah lain lagi. Perpecahan satu sama lain, permusuhan satu sama lain.
Maka subhanahu wa ta'ala, orang yang mengandalkan otaknya itu pasti dia ini akan kecewa pada satu saat. Walaupun dia punya teknologi, seluruh dunia dimiliki, seluruh teknologi dikuasai, akan kecewa. Karena yang datang ternyata bukan masalah teknologi, yang datang ternyata bukan masalah ekonomi, yang datang ternyata masalahnya lain. Malaikat Israel datang. Ada gunanya ekonomi kalau malaikat Israel datang? Teknologi ada gunanya? Tidak ada gunanya. Politik ada gunanya? Nggak ada gunanya. Sekarang masalahnya bukan masalah negara, masalah Israel alaihi salatu wassalam. Dan itu sebetulnya masalah semua manusia. Tapi sedikit manusia yang memikirkan perkara itu. Sekarang masalahnya ini, sekarang masalahnya ini. Masalahnya itu kamu tuh mau mati, masuk surga apakah neraka. Itulah sebetulnya masalah kamu itu. Tapi ini tidak terpikir oleh kebanyakan manusia, sehingga manusia sibuk memikirkan perkara-perkara yang lain. Maka semalaikan orang yang akan sukses, sebetul-betulnya sukses, berhasil sebetul-betulnya berhasil, selamat sebetul-betulnya selamat, adalah orang yang mencari kesuksesan, keselamatan dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu segala-galanya, yang tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang menguasai segala-galanya, yang menentukan segala-galanya. Orang yang mengandalkan otaknya akan kecewa. Orang yang bergantung kepada yang menciptakan otak, Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang akan berhasil. Orang yang bergantung dengan telinganya, informasi-informasi yang ditangkap oleh telinganya saja, kecewa. Orang yang bergantung pada yang menciptakan telinga, itulah yang akan selamat. Begitu seterusnya. Bergantung kepada apa saja, akhirnya itu kecewa. Bergantung dengan dunia, kecewa. Bergantung dengan yang menciptakan dunia, itulah nanti akan sukses. Kalau orang merasa akan sukses dengan dunia tanpa hubungan baik dengan yang menciptakan dunia, maka dia ini bodoh. Orang yang merasa akan berhasil dengan sebab dukungan-dukungan manusia, sedangkan tidak mendapatkan dukungan dari yang menciptakan manusia, bodoh. Orang semua sudah mendukung saya, seluruh negeri sudah mendukung saya. Yang menciptakan orang-orang itu sudah mendukung kamu belum? Belum. Enggak pernah sholat saya. Celaka itu nanti kamu, enggak ada gunanya. Jadi sunaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bukan dilarang mencari kesuksesan, bahkan itu yang kita tuju. Tapi carilah kesuksesan dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk penguasa alam semesta ini, penentu alam semesta ini, penguasa alam semesta ini, Allah Jalla Jalaluhu, yang telah dibawa oleh utusan Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Agung telah menyampaikan petunjuk ini kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya telah menyampaikan ini kepada orang-orang setelahnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan telah didata dengan komplit oleh para imam-imam. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang lain-lain.
Dan terus disampaikan lagi sampai sekarang masih utuh, tidak ada yang kurang sedikit pun. Itulah jalan kesuksesan. Nah, ini mulaikan Allah Ta'ala ada dua golongan yang dijamin akan terus ada terus sampai kiamat. Yang pertama kali golongan ahli ilmu, diceritakan Imam Tabarani, yakhlufu hadzal ilma yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu ila akhir hadis. Jadi akan ada selalu orang-orang ahli ilmu yang memikul ilmunya Nabi ini terus sampai hari kiamat itu akan ada terus. Dan Allah telah buktikan janjinya. Ada terus yang namanya para ulama itu ada terus. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi pewarisnya para nabi, para ulamanya akan terus ada terus sampai kiamat. Semoga kita, anak-anak cucu kita dipilih oleh Allah untuk itu. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang memperjuangkan agama, ini juga ada terus. La yazalu ta'ifatun ummati yuqatiluna al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti wa'dullah. Akan terus ada golongan yang memperjuangkan agama ini sampai kiamat. Semoga termasuk kita semua. Amin. Maka semulaikan Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan kesuksesan. Kalau kita mengikuti jalan yang dibawa oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jalan lain. Pahit, manis, pokoknya dari Nabi kita terima dengan ridho, dengan gembira. Wa kullu ma jaa bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Kalau sudah datang dari Nabi, kita terima, taslim, nyerah. Seperti seorang sakit datang ke dokter, dokter bilang, oh kamu ini harus dibedah perutnya, kalau nggak dibedah bahaya. Oh begitu Pak Dokter, iya. Dan untuk membedah perut kamu ini, kamu harus bayar saya 10 juta. Maka dia pulang ke rumah, ngambil uang 10 juta, sepeda motornya dijual. Ini Pak Dokter 10 juta untuk membedah perut saya. Maka dicarikan peso, bedah perutnya itu. Setelah itu dijahit, sakit itu semuanya kan, perut dibedah. Tapi dia ini meringis-meringis dengan gembira, terima kasih Pak Dokter sudah bedah perut saya. Coba semuanya kan, ini taatnya orang kepada dokter. Kalau dokter bilang ini makan pil pagi sore, ini pilnya pahit loh nih, dan harganya mahal, sudah pahit mahal lagi, maka dia pun cari utangan untuk beli pil tadi. Karena apa? Merasa bahwa dokter ini punya ilmu, sekolah di fakultas kedokteran 10 tahun. Nah, Rasulullah SAW ini bukan sekolah di fakultas kedokteran, sekolahnya di Sidratul Muntaha, di atas langit sana. Yang ngajari langsung Tuhannya alam semesta, pembimbingnya malaikat Jibril. Maka kalau kita ini disuruh Nabi, suruh apa saja pokoknya sendiko dawuh. Desundi sendiko dawuh, sami'na wa ta'na. Enggak ada pikir-pikiran lain, udah pokoknya perintah Nabi bismillah. Pahit getir perintah Nabi mesti bermanfaat. Karena perintah Nabi berarti perintah Allah.
Kalau orang dipotong kakinya, bedah perutnya oleh dokter siap, maka kita ini pun kalau diperintah oleh Nabi potong lehernya, siap juga, insya Allah. Sekarang bukan disuruh motong leher, disuruh ngangkat leher saja. Ngaji jangan ngantuk, cuma itu aja. Siapa yang ngantuk? Insya Allah diangkat lehernya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kesuksesan di situ itu. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita ini sukses? Ma anzala 'alaikal Qur'an litashqa. Quran ini diturunkan bukan supaya kamu tuh susah, enggak. Supaya kamu bahagia, supaya kamu mulia, supaya kamu sukses. Agama ini didatangkan oleh Allah melalui Nabi bukan supaya kita susah, enggak. Supaya kita mudah hidupnya. Tetapi karena kita tidak paham, perasaannya agama ini menyusahkan. Seperti orang yang tinggal di hutan di Irian Barat sana, kan. Dikasih mobil, maka dia malah marah-marah. Untuk apa ini? Nggak bisa dimakan, beratnya kayak begini. Dia tidak tahu orang di hutan bahwa mobil ini bukan untuk dimakan, bukan untuk dipikul. Kamu duduk aja di situ, langsung jalan. Tapi karena ini orang tidak paham, maka dikasih mobil nggak mau, dikasih uang nggak mau. Tapi kalau dikasih ketela bakaran, seneng. Ini orang di hutan sana. Lah kita seperti itu juga. Mulaikan Allah Ta'ala, yang diajarkan Nabi itu ringkasnya satu aja. Kalau kamu ingin sukses, ingin mulia, ingin bahagia, perbaiki iman, perbaiki amal. Dah, itu aja. Kalau kamu perbaiki iman, perbaiki amal, maka kamu akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Kalau sudah kamu jadi kekasih Allah, beres semua urusan. Nah, ini yang diajarkan Nabi itu begitu. Maka ada Nabi itu yang petani, kayak Nabiullah Adam alaihissalam. Ada Nabi itu yang tukang kayu, kayak Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ada Nabi itu yang raja, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ada Nabi yang banyak musuhnya, kayak Nabi Musa, Nabi Fir'aun, Korun, Haman. Nabi itu keadaannya macam-macam, tapi mereka ini kekasih-kekasih Allah, tetap aja sukses saja suaranya. Masalah tambah banyak, tambah mulia saja para Nabi itu. Masalah tambah banyak, pertolongan Allah tambah banyak, akhirnya tambah mulia. Orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, ditolong oleh Allah, tambah masalah, tambah mulia. Seperti Nabi Musa alaihissalam, masalahnya Fir'aun, penguasa yang paling jahat seluruh alam. Haman, menteri yang paling jelek seluruh alam. Korun, itu konglomerat yang kurang ajar, paling kurang ajar seluruh alam. Korun itu asalnya santrinya Nabi Musa mereka. Kemudian diajari Nabi Musa macam-macam, akhirnya maju jadi orang kaya, malah memusuhi Nabi Musa. Bekas santri itu semua kan, bekas bukan santri, bekas santri. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, di situ ada orang-orang Islam, tapi juga susah diatur, yang namanya Bani Israel. Tetapi semulaikan masalah yang datang dari segala arah kepada Nabi Allah Musa, tambah Nabi Musa tambah mulia saja.
Begitu juga nabi-nabi yang lain. Ini para nabi, setelah itu para sahabat, setelah itu para penerus-penerus mereka, para wali-wali Allah. Kita lihat sejarahnya. Mereka ini masalahnya itu banyak. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumal amsal tsumal amsal. Masalahnya itu banyak, tapi tambah mulia saja. Karena setiap datang masalah, terus datang pertolongan Allah, tambah mulia lagi, tambah mulia lagi. Coba kalau Nabi Musa itu yang dihadapi kerucuk-kerucuk kecil-kecil gitu, kan malah tidak kondang Nabi Musa itu. Karena yang dihadapi perkara-perkara besar, maka tambah mulianya saja. Maka kita ini jangan mikir berapa banyaknya masalah, yang kita pikir bagaimana Allah itu bersama kita. Maka Nabi Musa pergi ke Mesir, menghadapi segala masalah. Beliau tidak punya bekal apa-apa, hati beliau khawatir. Maka Allah berfirman, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kamu jangan khawatir, aku bersama kamu, aku mendengar, aku melihat. Dah, biarlah kerajaan bersama Fir'aun, harta bersama Fir'aun, orang Mesir bersama Fir'aun, nggak apa-apa Musa, yang penting aku bersama kamu. Udah, berangkat aja. Ini cerita Al-Quran begitu itu semua kan. Orang ini dipikir bagaimana Allah bersama saya, bagaimana Allah menolong saya, bagaimana Allah mencintai saya, itu aja. Nanti kalau orang-orang marah semua, hatinya manusia di tangan Allah. Orang-orang marah itu nggak usah takut. Nanti kalau Allah rubah, tahu-tahu jadi seneng. Kayak Fir'aun. Fir'aun tuh marah kepada Nabi Musa waktu Nabi Musa masih bayi. Tapi tahu-tahu dirubah hatinya oleh Allah. Malah Nabi Musa diangkat jadi anaknya, dipelihara di istananya. Ibunya dipanggil suruh nyusui. Ibunya digaji sama Fir'aun. Nyusui anaknya sendiri malah digaji lagi. Fir'aun tidak bisa buat apa-apa. Walaupun hati itu di dada Fir'aun, tetapi yang menguasai Allah bukan Fir'aun. Walaupun mata itu di kepala Fir'aun, tapi yang menguasai itu adalah Allah, bukan Fir'aun. La ilaha illallah. Maka satu aja yang dipikir, bagaimana saya ini jadi orang yang dicintai oleh Allah, jadi orang yang disayangi oleh Allah. Tidak ada jalan lain selain memperbaiki iman, memperbaiki amal. Imannya diluruskan betul-betul. Mulainya bagaimana? Mulainya memperbaiki iman itu mulainya bagaimana? Senantiasa kita mudzakarah iman. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Begitu kata Nabi ketika beliau mulai menanamkan iman dengan perintah Allah SWT. Bagaimana penanamannya? Mudzakarah iman. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Kesuksesan kamu bukan dengan harta, bukan dengan kuasa, bukan dengan teknologi, bukan dengan bala tentara. Kesuksesan kamu kalau kamu menghambakan diri kamu kepada Allah. Kamu itu hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Kesuksesan kamu kalau kamu baik dengan Allah, menghamba kepada Allah. Mudzakarah iman. Kemudian yang kedua, malaikat, cari pengalaman iman. Nah, cari pengalaman iman. Cari pengalaman iman itu bagaimana? Kalau mudzakarah iman itu hasilnya
Iman itu akan kita pahami, jadi paham yang berkuasa itu ternyata Allah, bukan manusia. Yang menciptakan manusia yang kuasa itu. Nah, ini dengan mudzakarah, dengar pengajian, dengar bayan, maka akan faham mengenai iman. Tapi kalau kita ini dapat pengalaman iman, bukan hanya paham, iman kita jadi kokoh, kuat. Bagaimana cara untuk mendapatkan pengalaman iman? Kalau kita mau mujahadah, susah payah untuk iman, maka orang-orang yang sudah ada kefahaman iman masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, oleh Nabi diajak mujahadah. Mujahadahnya apa bentuknya? Diajak berjuang mereka untuk ngajak orang masuk Islam, diajak berjuang. Maka akhirnya timbul tantangan dari segala arah di Mekah. Tantangan luar biasa. Tapi terus Nabi dan para sahabatnya bergerak terus. Lama-lama dapat pengalaman macam-macam. Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya menghunus pedang untuk memerangi Nabi, tiba-tiba berubah jadi wali. Coba mereka orang Mekah satu persatu, dua, tiga mulai pada masuk Islam. Pada asalnya itu pada marah semua mereka. Akhirnya sahabat dapat pengalaman, ternyata hatinya manusia itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia itu sendiri. Ketika ada berita Sayyidina Umar masuk Islam, maka sebagian orang Islam itu terkejut. Nggak mungkin Umar masuk Islam, nggak mungkin. Kalau ontanya masuk Islam itu mungkin. Kalau Umar masuk Islam, Umar kok masuk Islam, itu masuk akal. Ternyata betul, bukan hanya masuk Islam, jadi pembela Islam, jadi pejuang Islam, jadi orang yang paling berjasa kepada umat Islam setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dapat pengalaman iman. Nanti kita kalau mau dakwah terus mulai kan, nanti dapat pengalaman lama-lama itu. Orang yang nggak ke masjid tahu-tahu ke masjid, orang yang benci tahu-tahu jadi suka, bahkan orang kafir tahu-tahu masuk Islam. Akhirnya kita ini punya kefahaman, betul, innal huda hudallah, hidayah itu dari Allah. Betul, hati manusia di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Di masjid mudzakarah iman, dalam perjuangan nanti dapat pengalaman iman. Di masjid Nabi mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang aku sembah, hanya engkau yang aku mintai tolong. Tapi Nabi bukan begitu saja. Nabi ingin memberi contoh kepada umat. Ini loh, ketika beliau di Uhud, orang kafir datang di depan, belakang, kanan, kiri dengan pedangnya, dengan senjatanya, dengan kemarahannya. Maka Nabi berteriak, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang aku sembah, hanya engkau yang aku mintai tolong. Langsung orang kafir itu pada mental semua, mencelat semua. Ini namanya pengalaman iman, ditunjukkan oleh Nabi pada para sahabat. Oleh karena Allah Ta'ala, kalau kita terus ini dapat pengalaman, setiap orang beda-beda pengalamannya itu. Tidak mesti begitu. Pokoknya kita terus saja berjalan di jalannya Rasulullah SAW.
Kalau kita ini ikut petani, lama-lama dapat pengalaman pertanian, ikut berdagang, dapat pengalaman perdagangan. Kalau ikut Nabi, dapat pengalaman iman. Ikut Nabi itu pertama apa? Orang suka, orang nggak suka, ada teman, nggak ada teman, sehat, sakit, enak, nggak enak, terus memperjuangkan agama. Nanti kan dapat pengalaman. Pengalamannya apa? Allah punya khazanah pengalaman, miliar-miliar, triliun-triliun pengalaman. Nggak tahu apa yang akan Allah kasihkan pada kita. Insyaallah mulai kan? Tapi kita ini harus mujahadah, mau susah payah. Kalau orang nggak mau susah payah, nggak dapat pengalaman mulai kan? Pengalaman cuma dengar ngaji. Nanti kalau sudah capek ngantuk, cuma itu aja pengalamannya. Tapi kalau orang itu mau korban, bergerak naik gunung, turun gunung untuk Allah, mengikuti jejak Nabi dulu, mendatangi orang yang suka, mendatangi orang yang tidak suka, nangis pada waktu malam. Ya Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah. Nanti lama-lama dapat pengalaman. Nah kalau sudah dapat pengalaman, maka iman itu jadi kokoh. Maka kata para ulama, dengan dakwah, dengan suasana dakwah, iman akan bisa difahami. Dengan mujahadah, iman akan jadi kuat. Dengan keluar hijrah, iman akan tersebar. Insyaallah kan? Nah inilah yang dicontohkan Nabi, 3 perkara ini. Dakwah supaya orang itu paham mengenai iman, mujahadah supaya imannya itu kuat, nggak melar-melor gitu. Iman tapi kalau ada masalah guncang. Maka diajak mujahadah. Kemudian hijrah Nabi itu, baik hijrah total maupun hijrah sementara. Nabi itu mengajarkan hijrah badi, hijrah bati. Apa itu hijrah bati? Total, sudah seumur hidup pindah ke Madinah. Ada yang hijrah sementara. Nah kita ini kalau hijrah total belum kuat, hijrah sementara 4 bulan hijrah ke masjid-masjid, nggak usah hijrah kemana-mana. Insyaallah kan? Insyaallah. Untuk menghidupkan suasana agama, untuk batin, belajar berjuang. Nah mulaikan Allah Subhanahu wa taala kemudian mulaikan perbaikan amal. Setelah perbaikan iman, perbaikan amal. Nah perbaikan amal itu kuncinya kalau kita ini taklim. Pertama taklim fadhail. Taklim fadhail, kitab fadhail itu dibaca di rumah, di masjid, sampai orang itu pikirannya berubah. Kalau ada apa-apa yang dipikir, ada pahalanya enggak? Nah gitu. Ini ada sate, gulai, pepes, pilih mana Pak? Milih-milih begitu ada pahalanya apa enggak? Enggak ada kelihatannya. Udah sama aja lah, semua bawa ke sini. Nah begitu cuman. Nah, tapi kalau orang tuh pikirannya enak yang mana, itu namanya ahli makan, bukan ahli amal. Kalau orang itu ahli amal, ahli ilmu, pikirannya ada pahalanya enggak. Belajar ilmu masail sampai pikirannya berubah. Apa-apa yang dipikir halal apa haram, bukan dapat atau tidak dapat, laba atau tidak laba, halal apa haram. Walaupun laba, kalau riba enggak. Nah ini hasilnya ilmu. Ahli ilmu itu seperti itu. Kalau orang jahil itu melihat orang dunia, oh terkejut. Qarun keluar dari rumahnya dengan pakaian-pakaian yang indah, dengan kuda-kudanya yang hebat. Maka orang-orang yang bukan ahli ilmu, innahu ladzu hadzin adzim. Hebat betul Fir'aun, Qarun ini.
Tapi orang ahli ilmu, wailakum thawabullahi khair. Oh, goblok kamu, celaka. Pahala Allah lebih besar daripada apa yang kamu lihat dari kekayaan Fir'aun itu. Ini ahli ilmu tuh gitu. Tandanya ahli ilmu itu melihat orang dunia tidak terkesan. Alah, dunia aja. Nah, setelah diangkat jadi presiden, diangkat ke kuburan, dunia aja kecil. Nah, itu ahli ilmu. Tapi dari hati, ini bukan dari lisan. Nah, kalau dari lisan itu namanya ahli ngomong. Nah, kalau dari hati itu baru ahli ilmu sama mereka. Maka ada seorang ulama bilang sama santrinya, ini ulama zaman dulu sama mereka, Kang santri, kamu akan saya kenalkan kepada raja-raja di seluruh dunia, mau nggak? Oh, mau, mari. Nah, maka dia bawa santrinya, diajak jalan-jalan, terus dibawa ke kuburan mereka. Loh, kok ke kuburan Pak Kiai? Ini mau ziarah kubur apa gitu? Akan saya kenalkan kamu dengan raja-raja seluruh dunia. Nah, bagaimana caranya ini? Kamu duduk aja di sini, nanti seluruh raja-raja itu akan ke sini, ke kuburan semua. Kamu kenalan sendiri. Nah, kenalan sendiri. Jadi kalau kamu ingin kenal raja, jangan pergi ke Istana Merdeka, nggak usah. Ke kuburan dekat situ aja. Kamu tunggu aja di situ. Ketemu semua nanti. Insyaallah mulai kan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini namanya ahli ilmu. Kalau terkesan dengan orang dunia, itu belum ahli ilmu semulaikan. Hadi mulaikan Allah Ta'ala. Kalau orang itu ada ilmu, maka Masya Allah akan mudah untuk memperbaiki amal. Mulaikan Allah Ta'ala. Tapi bukan sembarang ilmu yang kita cari itu. Ilmu warisan Rasulullah SAW. Ilmu warisan Rasulullah itu, kata para ulama, ada ciri khasnya. Ciri khasnya yang pertama, ilmu itu membuat orang itu takut pada Allah. Innama yasyallah min ibadil ulama. Itu tandanya ilmu itu, ilmu Rasulullah itu tambah belajar, tambah takut, tambah takut, tambah takut pada Allah. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mendengar nama Allah disebut hatinya gemetar. Ini ilmunya Rasulullah itu. Kemudian ciri khasnya ilmunya Rasulullah itu ilmu yang membuat orang itu amal. Di para sahabat ketika mendapatkan ilmu Rasulullah harus sibuk dalam amal. Rasulullah setelah menerima ilmu terus sibuk dalam amal. Terus ciri khasnya ilmu Rasulullah yang ketiga, sibuk di dalam berjuang. Kalau ilmu masuk di dalam hati seseorang tapi kok tidak menimbulkan takut pada Allah, tidak menimbulkan amal, tidak mau berjuang, itu ilmu itu sebagiannya itu bukan warisan Rasulullah berarti. Kalau ilmu warisan Rasulullah betulan mesti timbul takut pada Allah, timbul sibuk dalam amal, dan timbul perjuangan. Pusatnya ilmu itu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi, Nabi terus sibuk di dalam tiga perkara ini. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Nah nanti kalau kita ini ilmunya ini semulaikan Allah Ta'ala, terus kita gunakan seperti itu, kita sibuk dengan tiga perkara itu, nanti tiba-tiba ilmu kita ini tambah lagi, tambah lagi. Barang siapa mengamalkan ilmunya, maka Allah akan kasih ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru. Nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau ilmu kita ini tidak kita gunakan seperti Rasulullah menggunakan ilmunya, maka ilmu kita ini lama-lama berkurang-kurang, lupa, bosok. Seperti kita ini punya mobil, tidak kita gunakan semestinya di jalan raya, malah kita masukkan ke sawah, ya karena ini mobilnya rusak.
Dan barokahnya mobil, kemanfaatan mobil nggak akan tampak. Jadi kalau mobil kita taruh di jalan raya, baru tampak manfaatnya. Begitu juga kalau ilmu ini untuk hubungan kepada Allah, untuk sibuk dalam amal, untuk berjuang, maka ibaratnya mobil itu ditaruh di jalan raya, maka manfaatnya ini tampak. Tapi kalau tidak digunakan untuk itu, nanti manfaatnya jadi berkurang. Insya Allah kita niat semua kan. Maka inilah tanggung jawab kita semua kan. Mengenal Allah, sibuk mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kemudian sibuk mengajak orang untuk taat kepada Allah. Itu tugas kita. Kita mulai diri kita sendiri, keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana diri kita, keluarga kita selamat dari api neraka. Caranya bagaimana? Hidupkan taklim di rumah kita. Hidupkan taklim di rumah kita. Dan hidupkan taklim di rumah-rumah seluruh umat Islam. Tanamkan dalam hati, rumah kok tidak ada taklim, bahaya. Gitu semuanya kan. Karena berarti rumah ini tidak sambung dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Gak dapat nasihat dari pimpinannya. Oh, mesti dimakan setan tuh nanti. Maka rumah-rumah dihidupkan taklim. Paling sedikit setengah jam istiqomah. Insya Allah malaikat. Itulah mulainya kita menghidupkan suasana agama di rumah. Agama tersebar seluruh dunia dimulai dari sebuah rumah. Rumahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka rumah kita ini kita jadikan markas perjuangan kita. Insya Allah malaikat. Bukan rumah untuk makan, tidur, nonton anak. Nah, tidak, rumah itu mau kita jadikan pusat perjuangan. Bagaimana rumah kita ini jadi asbab hidayah seluruh alam. Insyaallah malaikat. Islam tersebar ke seluruh dunia dimulai dari sebuah rumah. Yang kita pikirkan bukan rumah dari marmer, dari keramik, model Jawa apa model Spanyol, bukan. Rumah model Siti Khadijah. Insyaallah malaikat. Rumah yang jadi asbab hidayah. Kemudian malaikat kita berpikir mengenai kampung kita dan kampung sekitarnya. Litungzira ummal qura wa man haulaha. Nabi diperintah oleh Allah untuk memikirkan Ummul Qura, yaitu Mekah dan orang-orang sekitarnya. Bagaimana caranya? Kita menghidupkan amal-amal masjid kita dan kita menghidupkan amal-amal masjid sekitar masjid kita. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Kemudian malaikat Allah, Nabi diperintah untuk memikirkan kaumnya. Litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nabi disuruh memberikan peringatan kepada kaumnya. Kaum itu orang yang bahasanya sama dengan beliau. Kalau kita, kaum kita ya orang Indonesia ini, termasuk Malaysia, sebagian Thailand, Brunei, itu orang yang bahasanya bahasa Indonesia itu kaum kita. Kita harus kita pikirkan bagaimana caranya bentuk jamaah 4 bulan 40 hari dalam negeri jiran. Insyaallah malaikat. Ini nanti pertengahan Mei kita mau mengeluarkan jamaah-jamaah ke seluruh Indonesia dan negara-negara sekitarnya. Ini bukan programnya orang tabligh, bukan program Jakarta, bukan program Pakistan, bukan program Temboro. Ini program Al-Quran. Insyaallah malaikat. Nah, kita pikirkan kaum kita. Bentuk jamaah-jamaah.
Kemudian malaikat Allah Ta'ala juga Nabi diperintahkan untuk mikirkan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Kita pun fikir seluruh alam. Sudah lama umat Islam itu memikirkan hanya dirinya sendiri, kampungnya sendiri. Waktunya kita mikir lebih luas, seluruh alam. Urusan dunia kita mikir seluruh alam. Tapi kalau urusan agama, yang penting dirinya sendiri. Bagaimana mereka? Coba ini, ada lampu ini, lampu dari mana ini? Dari Jepang, ada yang dari Jerman, ada yang dari dunia kita ini seluruh alam sekarang mereka. Ya, kita perlu bagaimana agama ini tersebar ke seluruh alam. Maka ini akan kita bentuk jamaah-jamaah ke negeri jauh. Kemarin sudah kita bentuk jamaah ke Korea, jamaahnya Pak Manan itu. Sebelumnya kita kirim jamaah ke Kamboja, Pak Salim kita kirim ke Maroko. Nah, sekarang kamu mau kemana? Sudah mikir belum? Nah, apa yang umatnya Nabi itu cuma Pak Salim tok? Nah, kan tidak, itu mulai kan. Nah, kita niat mulai kan. Kemudian kita doa dan kita bergerak. Nanti Allah mudahkan semuanya itu. Insya Allah mulai kan. Allah mudahkan. Di dalam perjuangan agama itu ada janji Allah. In tansurullah yang surkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Allah buktikan. Orang Temboro bisanya bahasa Jawa, bahasa Inggris juga dikit-dikit, Arab dikit-dikit. Kok pergi 4 bulan ke Maroko, orang Arab, pinter-pinter. Mau apa ini ke sana itu? Mencari kerjaan apa ya? Tapi nyatanya saya mulaikan, Masya Allah, bisa mengeluarkan berapa puluh jamaah dari sana. Itu orang Maroko melihat orang Temboro yang bahasa Arab nggak bisa, Inggris nggak bisa, itu malah kasihan mulaikan. Akhirnya malah pada keluar 40 hari, 4 bulan. Ini orang nggak ngerti apa-apa masih mikir agama. Saya ini yang ngerti apa-apa nggak mikir gimana. Betul malaikat. Jadi jangan kita takut, saya ini nggak ngerti Arab kok, mau dikirim ke negeri Arab. Esto mangkato, orang ngerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malaikat akan memberikan hikmah kalau orang itu mau memperjuangkan agama. Ada orang baru masuk Islam, baru belajar sholat, bukan masuk Islam, orang Islam belajar sholat. Diajari sama Syekh Muhammad Ilyas belajar sholat. Orangnya sudah tua, umur 70 tahun baru belajar sholat, belum bisa-bisa. Setelah belajar sholat oleh Syekh Ilyas itu dikasih tahu, kamu sekarang dakwah. Maka orang tua itu bingung, Syekh, lama saya ini belajar sholat baru hari ini loh, kok suruh dakwah? Itu dakwah apa? Kamu itu taat gitu loh sama kiai itu, jangan ngengkel gitu, itu nggak bagus. Maka ya ini orang zaman dulu tuh sama kiai itu taat-taat tuh mereka. Karena taat akhirnya jadi pinter. Kalau ngengkel tuh jadi goblok. Kalaupun pinter ngengkel, bukan pinter agama. Akhirnya dia berdiri, sudah disuruh kiai, suruh dakwah, ya berangkat aja. Nggak berangkat dia ketemu anak-anak muda di pinggir-pinggir jalan. Saya ngomong apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, saya ini sudah tua 70 tahun baru belajar salat. Betul-betul ngerasa rugi saya. Mumpung kamu masih muda, cepet sholat toh. Nah, akhirnya anak-anak muda itu karena keikhlasan orang tua tadi terenyuh hatinya semua kan. Oh, kok ya bener ya. Nah, akhirnya anak-anak muda itu mau ke masjid belajar sholat juga. Jadi orang itu kalau gerak itu nanti ada aja tuh jalannya Allah kasih. Jadi kalau orang itu diam akhirnya putus asa.
Ini akhir zaman, sudah rusak, orang susah diajak kebaikan. Tapi kalau kita gerak, ing tangsurullah yang surkum, ternyata masih banyak orang yang bisa diajak kepada kebaikan. Masih banyak orang. Tapi setan itu menipu kita. Kita dibikin putus asa. Melihat keadaan tuh kayak sudah susah sekali, angel. Sedak kiamat angel. Tapi setelah kita gerak ternyata ing tangsurullah yang surkum. Oh, ternyata banyak pertolongan Allah datang. Insyaallah kita niat mulai kan? Insyaallah. Dengan musyawarah. Maka yang besok mau berangkat 4 bulan atau 40 hari untuk belajar iman, belajar amal, belajar perjuangan, tambah masa, sisa masa, silahkan berdiri ke depan nih, sebelah kanan sini. Monggo, bismillah. Monggo. Ya monggo 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa. Berapa hari saja, Bun? Monggo. Monggo kidul nih Pak, monggo. Nggih. Monggo sing badhe medal sekan wulan kendosa dinten. Monggo Mbah, monggo mriko. Alhamdulillah, taqabbalallah. Kemarin musyawarah di Jakarta semuanya kan. Masya Allah. Di mana-mana sekarang banyak daerah terbuka. Perlu kita kirim jamaah sebanyak-banyaknya. Kalau daerah itu tertutup kan, orang dakwah nggak boleh masuk, itu sih kita dosanya sedikit. Kalau nggak berangkat itu dosanya sedikit, memang nggak boleh. Tapi kalau daerah-daerah sudah terbuka, kita nggak berangkat, itu menambah dosa aja kan itu. Masya Allah tuh. Nah, sekarang ini di mana-mana terbuka. Sekarang kabupaten dibikin istimak dan alhamdulillah juga kebanyakan itu bisa berjalan. Maka waktunya kita ini semulaikan. Dalam satu hadis dikatakan ya'ti 'alan nasi zaman yashukkuna fil jihad fajahidu yaumaidin fa innal jihada yaumaidin hadir. Akan datang suatu masa umat ini ragu, berjuang itu masih ada gunanya apa enggak toh ini. Kelihatannya orang kok sudah betul-betul susah betul. Berjuanglah pada waktu itu, perjuangan akan dibikin segar lagi oleh Allah SWT. Maka kita ini di saat kita ini dalam keadaan sumpek memikirkan keadaan ini, nah inilah waktunya insya Allah akan segar lagi perjuangan Islam ini. Monggo 4 bulan 40 hari tambah masa. Kemudian semuanya kan, ini sekarang ada taskil niat yang kontan juga bagus. Tapi ini kita mau membentuk jamaah IPB, India, Pakistan, Bangladesh, dan juga jamaah negeri jauh. Sekarang ini terus nanti istimak kita Mei mulai kan, sampai setahun ini yang niat untuk IPB atau negeri jauh dalam tahun ini silakan berdiri ke sini, utara sini. Monggo jumeneng Pak, monggo. Bon, ngadeg mohon jumeneng. Ini negeri jauh sama Pak Abdullah Tony ini sini. Nah, negeri jauh. Juga IPB, yang mau IPB juga silakan ke depan. Nah, monggo. Jangan kita melihat kelemahan kita. Lihatlah Allah akan tolong kita kalau kita tolong agama. Gitu aja yang kita pikir. Kalau kita tolong agama, Allah akan tolong kita. Itu yang kita pikir.
Jangan melihat kelemahan kita. Kalau kita kelemahan kita, memang kita ini sangat lemah. Gak duwe apa-apa awake dhewe niki. Monggo. Tapi duwe Gusti Allah cukup, gitu. Gak duwe apa-apa, tapi duwe Gusti Allah cukup. Ngoten lho, hasbunallah. Wong iki sing gedhe ati aja ndelembes. Ndelembes iki piye awake dhewe iki? Mumpun ngoten nggih. Aku duwe Gusti Allah kok. Nah, ngoten. IPB negeri jauh. Niku kali Pak Ngainul, monggo. Insyaallah sedaya niat Pak nggih. Sedaya niat. Nah, supados niat kita niki makbul, kita hidupkan amal di rumah kita hidupkan amal di masjid kita sempurnakan amal di rumah kita sempurnakan amal di masjid kita. Insyaallah malaikat. Nanti kalau amal-amal kita sempurnakan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah macam-macam perintah, terus disempurnakan. Bukan hanya dikerjakan, disempurnakan. Dakwahnya disempurnakan, ibadahnya disempurnakan, akhlaknya disempurnakan, pokoknya disempurnakan. Setelah disempurnakan terus bagaimana? Inni ja'iluka lin-nasi imama. Sekarang kamu saya jadikan imam bagi manusia. Jadikan pimpinan oleh Allah. Yang angkat Allah ini. Yang angkat bukan negara, bukan partai. Yang angkat Allah. Kalau orang menyempurnakan amal, maka nanti diangkat oleh Allah jadi imam. Imam, pimpinan untuk kebaikan. Insyaallah malaikat. Nabi Ibrahim usul, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, yang dijadikan imam jangan saya saja ya Allah, anak cucu saya juga. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya, anak cucu kamu asalkan tidak zalim aja saya jadikan imam. Maka anak cucunya Nabi Ibrahim itu jadi nabi-nabi, jadi rasul-rasul, jadi wali-wali. Barokahnya Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah Allah. Maka istimewa kita ini kita sempurnakan. Malam kita tahajud panjang-panjang, i'tikaf. Bukan hanya istimewa, menyempurnakan istimewa. Insyaallah malaikat. Bukan hanya tahajud, menyempurnakan tahajud. Bukan hanya wirid, menyempurnakan wirid. Bukan hanya taklim, menyempurnakan taklim. Bahwa semua perintah Allah kita usahakan disempurnakan. Insya Allah nanti Allah akan menjadikan kita imam hidayah. Dan anak cucu kita, barokahnya sama anak cucu. Siapa yang ingin punya anak cucu jahat, ingin anak cucunya mulia semua orang itu. Dan mulainya gimana? Dimulai di dirinya sendiri, sempurnakan ini perintah Allah. Nanti anak cucunya di orang-orang mulia, insya Allah. Insya Allah malaikat. Sekarang malaikat 3344, kira-kira apa yang masih ingat tadi diulang-ulang. Bikin halaqah 3344. Kemudian janjian nanti pertengahan Mei itu mau keluar 40 hari atau 4 bulan, insya Allah malaikat. Nah, 3344 malaikat. Nah, kita bikin halaqah 3344. Sing wau dimirengaken dibaleni malih. Terus janjian arep metu kapan? Janjian ajeng medal njing napa? Monggo.